Apakah kita bisa pindah kerja dari perusahaan sebelumnya terus mau pindah ke perusahaan yang baru yang ada di negara Kuwait ini untuk mendapatkan gaji yang lebih besar? Apakah kita bisa? Tentu aja bisa, Baraya. Hari ini gua mau cerita, Baraya, sesuai dengan pengalaman gua yang ada di negara Kuwait ataupun khususnya di Teluk Timur Tengah, Baraya. Ini cerita rangkaian sesuai dengan pengalaman gue selama kerja di Kuwait. Mungkin dari kalian, Baraya, teman-teman sering bertanya tentang bagaimana kerja di Timur Tengah ini. Semoga video ini di kali ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian ingin cari tahu dan informasi tentang pekerjaan di Timur Tengah. Sesuai pengalaman gua di sini udah 4 tahun menjelang ke 5 tahun, Baraya. Nah, yang gua mau sharing di kali hari ini bagaimana kita semisalkan udah pernah kerja di Kuwait. Contohnya kita udah pernah kerja di suatu perusahaan B, misalkan satu dari perusahaan B itu gaji kita itu standar ataupun kecil, terus kalian ingin cari pekerjaan lain ataupun pengen pindah pekerjaan, apakah itu bisa? Bisa, Baraya, asalkan kalian harus mengikuti prosedur manajemen yang ada di perusahaan sebelumnya, Baraya. Contohnya seperti apa? Ini gua akan jelaskan secara detail, Baraya. Contoh, kalian tuh udah pernah kerja di negara Kuwait di perusahaan B maksimum 3 tahun, kalian bisa pindah ke perusahaan yang kalian inginkan ada di negara Kuwait, tapi kalian tetap di Kuwait tinggal. Nah, selama 3 tahun itu, misalkan di akhir kontrak kalian itu di bulan Desember, akhir kontrak kalian itu di bulan Desember, pas waktu 3 tahun itu, jadi sebelum bulan September kalian harus mengajukan release ataupun release paper. Kalian harus mengajukan itu di bulan September. Nah, di bulan September kalian itu cari lowongan pekerjaan di sini, cari sendiri, bisa kalian cari lewat link, lewat website, lewat sosial media lainnya, ataupun cari ke teman via teman ataupun yang ada di negara Kuwait. Nah, jadi intinya kalian itu udah mengajukan surat rilis dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, maksimalkan di bulan Desember. Nah, kalian selama 3 bulan itu kalian cari lowongan pekerjaan di sini dengan gaji sesuai yang kalian inginkan, dengan sesuai skill yang kalian punya, dan dengan sesuai pengalaman yang kalian punya selama kalian sebelumnya kerja di perusahaan B. Nah, terus misalkan kalian digaji perusahaan B itu kecil banget, ini standar banget 150 dinar per bulan, itu udah free akomodasi, free transportasi, misalkan seperti itu, Baraya. Terus kalian pengen pindah kerja, pengen mengupgrade diri ataupun pengen pindah kerja ke perusahaan yang baru dengan gaji 200 dinar per bulan, udah free transportasi, free akomodasi, mungkin kan kenaikannya 50 dinar, Baraya, ya. Nah, nanti setelah itu kalian mengajukan rilis dari perusahaan sebelumnya. Bila mana di perusahaan sebelumnya mengizinkan kalian untuk pindah kerja ke perusahaan yang baru, itu lebih enak, itu enggak ribet, enggak memakan waktu, itu lebih enak, Baraya. Terkecuali ada hal kendala, misalkan dari perusahaan sebelumnya tidak mengizinkan kalian pindah kerja ataupun rilis ke perusahaan yang baru, nah itu problemnya kalian harus pulang ke Indonesia, dan nanti setelah di Indonesia kalian cari lagi lowongan pekerjaan untuk negara Kuwait dengan gaji yang kalian inginkan. Ini mah buat orang yang ada di Kuwait udah lama di perusahaan B tapi gaji gak naik-naik, terus kalian pengen pindah ke perusahaan A dengan gaji yang bagus, dengan enak, kalian bisa
asalkan dari perusahaan sebelumnya mengizinkan kalian untuk pindah ke perusahaan baru. Nah itu maksimal rilis itu 3 bulan. Selama 3 bulan kalian carilah lowongan pekerjaan di sini. Pasti ada aja, pasti dapat lowongan pekerjaan ke perusahaan yang baru asalkan perusahaan sebelumnya mengizinkan. Nah, terkadang banyak terkecoh. Apa tuh kecohnya tuh Barya? Terkecohnya misalkan gini, kita tuh udah mengajukan rilis dari perusahaan sebelumnya, terus kita mencari di perusahaan yang baru. Nah, di perusahaan baru itu harus berani bertanggung jawab tentang sipil ID kita, ataupun bahasa Arabnya iqomah, ataupun bahasa Indonesia mah KTP WNA atau WNA KTP warga asing lah, seperti itu Baraya. Nah, harus itunya harus berkas-berkasnya harus diurus. Dan misalkan dari perusahaan yang baru itu mau mengurus berkas-berkas kita dari perusahaan sebelumnya, itu lebih baik, lebih enak, apalagi gaji dengan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Seperti ini contohnya pekerjaan yang ringan dan standar required itu ada beberapa macam, gua sebutin ya satu persatu di sini. Satu, di restoran. Kedua, kerja sebagai waiter, barista, di factory, di warehouse, seperti itu, di supermarket, di mall. Itu tuh gak buat pekerja buat standar ya Baraya, kecuali mungkin kalau kalian punya sertifikat khusus, seperti kalian pengen kerja di teknik, terus kerja di nurse ataupun di perawat, mungkin itu seperti fro gitulah, kalian udah punya skill di situ, udah punya sertifikat ataupun punya ijazah S1 seperti itu. Mungkin ini mah bagi seperti kalangan seperti gua gitu, kalangan seperti gua ya kerja di restoran, di factory, di bakery, di coffee shop seperti itu, di supermarket seperti itu. Sebenarnya bisa berarti. Yang penting dari perusahaan sebelumnya mengizinkan. Nah, dari perusahaan sebelumnya udah mengizinkan, barulah kalian cari lowongan pekerjaan di sini dengan gaji yang kalian inginkan, seperti itu barangnya. Nah, terus biasanya kan ada cerita teman gua sama satu perusahaan sama gua. Di sini dia udah 3 tahun bareng gua. Waktu itu dia pindahnya 2025 ya, 2025 akhir ya, mungkin sekarang udah 1 tahun yang menjelang. Jadi waktu itu teman gua pindah dari perusahaan ini terus ke perusahaan yang baru, dia mendapatkan gaji 250 dinar per bulan. Itu tuh tanpa akomodasi, tanpa transportasi gitu ya. Jadi kalian cari akomodasi sendiri, cari transportasi sendiri. Nah, tentang biaya akomodasi di sini, kalau misalkan kalian pengen mandiri, sebenarnya bisa banget. Misalkan dari perusahaan kalian mengizinkan itu ya. Soalnya kan akomodasi itu sesuai dengan KTP sih, KTP yang di sini gitu. Misalkan seperti gua tinggal di kota Sabah Al-Salem, jadi KTP-nya KTP kota Sabah Al-Salem di situ. Nah, seperti itu Baraya. Waktu itu teman gua itu pindah dari sini ke perusahaan yang baru dengan gaji 250 dinar. Terus akomodasi dia nyari-nyari, dia dapat akomodasi dengan harga 60 dinar per bulan. Dengan harga 60 dinar per bulan berarti dipotong ya. Terus transportasi dia tuh nyari-nyari di sini ya, dia dapat transportasi 25 dinar per bulan pada ya. Jadi total berapa? Jadi 85. Gaji berapa? Gaji 250. Gaji 275 ya. Sorry ya. Gaji 275. Jadi bersih-bersihnya kalau kalian itu dapat 190, kalian juga gaji dapat 190 dinar kalau dapat, seperti itu Baraya. Kalau kalian ingin pindah dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru dengan gaji yang bagus dari perusahaan sebelumnya, itu bisa banget, asalkan dari perusahaan sebelumnya mengizinkan rilis untuk mengizinkan pindah kerja ke yang baru, itu bisa aja. Ini mungkin dengan bahasa yang simpelnya,
dari perusahaan sebelumnya mengizinkan pindah ke perusahaan yang baru itu lebih enak Pak ya, dengan gaji yang sesuai keinginan kalian. Soalnya mengapa di sini itu sekarang itu bahan pokok itu udah naik semua ya Pak ya, seperti beras, sayuran dan berbagai macam lainnya itu udah mulai naik di sini tuh. Jadi biaya hidup di sini tuh udah mulai naik lah gitu. Mungkin nggak tahu tentang masalahnya apa, udah naik gitu. Jadi begitu Pak. Nah, gue langsung bahas lagi ya tentang biaya per bulanan aja ya, biar enak gitu menyimpulkannya dari A sampai Z-nya ya. Nah, nanti kalau biaya per bulanan di sini tuh itu tergantung diri kalian masing-masing ya, tergantung diri kalian masing-masing bagaimana menyikapi dan bagaimana cara mengelola keuangannya di sini ya, tentang biaya bulanan kalian. Kalau internet di sini tuh murah banget. Internet itu kalian bisa bayar 5 dinar, ada yang 4 dinar, itu tuh 300 GB selama 1 bulan itu tentang internet ya. Kalian pakai kartu apa di sini? Yang gua rekomendasiin kartu yang paling internetnya itu paling murah banget, low budget itu ada 2 kartu yang gua ini ya, Perendi gitu ya, sama Oredo gitu doang. 2 doang yang gua saranin sih ya, tapi kembali lagi ke kalian bagaimana ya, kalian pakai kartu apa gitu, terserah kalian gitu. Cuman kalau biaya hidup di sini tergantung kalian bagaimana kalian mengolah keuangan. Ada juga yang sampai 40 dinar per bulan, ada juga sampai 80 dinar per bulan, itu tergantung kalian ya. Gua tidak bisa menyimpulkan itu, cuman gua mau sharing aja sesuai alur pengalaman gua selama gua kerja di sini, real nyata gitu. Nah, akomodasi itu kalian bisa cari harga-harga yang murah di kota-kota, misalkan kecuali di kota besar ya, itu akomodasi itu mahal banget ya di kota besar, kecuali kalau kalian carinya di kota-kota biasa yang ada di Kuwait, mungkin akomodasinya murah ya, gak mahal mungkin seperti itu tentang akomodasi ya Bro. Nah, sebenarnya mah kalau kalian pindah itu bisa, tapi kalian harus cari dulu aja. Mending saran dari gua ya pribadi sesuai pengalaman, cari dulu perusahaan yang baru yang mau menampung dan yang mau mengurus berkas-berkas kita kepindahan dari perusahaan sebelumnya. Seperti itu, gajinya sesuai, apa ada akomodasi, apakah ada transportasi, seperti itu barangkali. Nah, bila mana kurang jelas apa yang gue sampaikan, ya kalian tulis di kolom komentar, nanti gue akan balas satu persatu komentaran kalian. Nah, gue mau nambahin dikit ya ya, bagaimana kehidupan sebagai pekerja Indonesia yang ada di Kuwait. Kehidupan di sini enak, nyaman, tapi tergantung ya dari kalian bagaimana menyikapinya. Kadang-kadang di setiap satu perusahaan itu ada yang perusahaan yang sehat, ada perusahaan yang kurang sehat, itu tergantung ya, tergantung milik rezeki kalian selama bekerja di sini. Kadang-kadang kan kita itu pas ke sini dapat perusahaannya ya begitu, dapat perusahaannya begini, itu tergantung ya ya, tergantung milik dan rezeki kalian ya di situ. Jadi gua di sini udah 4 tahun mau menjelang 5 tahun di perusahaan yang gua kerjakan di sini ya. Alhamdulillah sampai saat ini pribadi gua kerja di perusahaan ini nyaman dan enak ya. Dan itu mungkin tips ataupun sharing ini yang gua bisa sampaikan seperti itu. Nah, mau tambahan dikit, yang gua mau bilang tambahan dikit itu, bila mana kalian yang ada di Indonesia ingin cari pekerjaan ke Timur Tengah, kalian harus carilah agensi ataupun PT yang resmi yang bertanggung jawab, seperti itu yang resmi yang bertanggung jawab. Jangan sampai kalian itu kena tipu ataupun kena scam oleh pihak-pihak tertentu, oleh oknum tertentu. Itu mungkin saran dari gua, soalnya gua sering ngobrol sama teman-teman
Indonesia yang bekerja di sini, ada juga yang kena tipu, ada yang kena gini kayak gini kayak gini. Jadi gua saranin dikit aja, kalau kalian mau kerja di sini, carilah agensi ataupun pihak penyaluran lowongan pekerjaan yang resmi, yang bertanggung jawab, dan kalian harus hati-hati jangan sampai kena scam ataupun kena penipuan, kena iming-iming gaji dan lain sebagainya. Tapi kalian harus telusuri dulu perusahaan yang ada di negara Kuwait itu seperti apa, manajemennya seperti apa, apakah ada akomodasi, apakah ada transportasi gitu. Kalian harus telusuri dulu gitu Barai. Mungkin semoga ini bisa bermanfaat, walaupun pembahasannya ini agak nyelam nih gitu, mau jalur ke situ ya gua harus gimana lagi, gua harus ungkapin dengan sebenar-benar dan senyata-nyatanya Barai. Mungkin seperti itu di sesi pembahasan kita hari ini. Bila mana kalian belum puas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video Barai.